Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. Simak videonya baik-baik ya. Dengan dosen pembimbing Sri Madonna Saleh SE, anggota kelompok Melisa Wulandari, Fatur Rahman, dan Farel Azmi. Pembebanan biaya produksi ke produk. Pembebanan biaya produksi ke produk berbasis aktivitas Activity Based Costing atau ABC adalah metode alokasi biaya produksi yang berhubungan langsung dengan biaya-biaya overhead atau biaya tidak langsung ke produk berdasarkan aktivitas-aktivitas spesifik yang menghasilkan biaya tersebut. Dengan ABC, perusahaan mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam proses produksi dan mengeluarkan biaya berdasarkan penggunaan aktivitas tersebut yang diukur menggunakan cost driver atau penggerak biaya. Menjelaskan 3 metode pembebanan biaya produksi ke produk. 1. Metode pembebanan biaya penuh atau full costing. Metode ini membebankan seluruh biaya produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel, ke produk. Semua komponen biaya seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, baik tetap maupun variabel, dihitung dalam harga pokok produksi. Metode ini cocok untuk penentuan harga jual yang mencakup semua biaya agar laba dapat diperoleh. Yang kedua, metode pembebanan biaya variabel atau variable costing. Metode ini hanya memakan biaya produksi yang bersifat variabel ke produk seperti variabel biaya bahan baku langsung, variabel tenaga kerja langsung, dan variabel overhead. Biaya tetap tidak dibebankan pada produk, namun dianggap sebagai biaya periode. Metode ini lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajerial karena memberikan informasi biaya yang terkait langsung dengan volume produksi. Yang ketiga, metode pembebanan biaya berdasarkan aktivitas Activity Based Costing atau ABC. Metode ABC membebankan biaya produksi berdasarkan aktivitas yang digunakan dalam proses produksi. Biaya overhead dialokasikan ke produk sesuai dengan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut. ABC lebih akurat dalam mengalokasikan biaya overhead dan membantu manajemen. Menjelaskan perbedaan antara perhitungan harga pokok produk berbasis volume based costing (VBC) dan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas Activity Based Costing (ABC). 1. Dasar pembebanan biaya (VBC). Biaya overhead dialokasikan berdasarkan volume produksi, misalnya jumlah unit, jam mesin, atau jam kerja. Jadi seluruh biaya overhead dibebankan secara proporsional ke produk hanya berdasarkan ukuran kuantitas produksi. ABC. Biaya overhead dialokasikan berdasarkan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut terjadi. Setiap aktivitas memiliki penggerak biaya, cost driver, yang berbeda-beda, misalnya jumlah pesanan, pengujian produk, transfer barang, dan lain-lain. 2. Akurasi dan kompleksitas (VBC). Metode ini lebih sederhana dan mudah diterapkan, cocok untuk perusahaan dengan produk homogen dan proses produksi sederhana. Namun, cenderung kurang akurat mengalokasikan biaya overhead jika terdapat variasi aktivitas pada produk. ABC memberikan akurasi yang lebih baik karena memperhitungkan berbagai aktivitas yang sebenarnya memicu biaya, lebih sesuai untuk perusahaan dengan produk beragam dan kompleksitas aktivitas tinggi. 3. Pengelompokan biaya (VBC). Biaya overhead pengumpulan secara umum, biasanya hanya berdasarkan volume berbasis unit. ABC. Biaya overhead dikumpulkan menurut aktivitas batch level, product level, facility level. Dengan masing-masing aktivitas mempunyai cost driver yang berbeda sehingga biaya overhead dialokasikan secara lebih tepat. 4. Dampak pada harga pokok (VBC). Produk dengan volume produksi tinggi akan menanggung biaya overhead yang lebih besar, meskipun aktivitas yang sebenarnya menghabiskan biaya mungkin berbeda. ABC. Produk yang dikenakan biaya sesuai dengan penggunaan aktivitas yang mendukung produksinya, sehingga harga pokok produk mencerminkan konsumsi sumber daya yang nyata. Menjelaskan kelemahan perhitungan harga pokok berbasis volume. 1. Kurang akurat karena biaya overhead dialokasikan hanya berdasarkan volume produksi, tanpa memperhatikan aktivitas yang sebenarnya memicu biaya. 2.
menyebabkan distorsi biaya, di mana produk yang volume produksinya besar dibebani biaya lebih tinggi dari yang seharusnya, sedangkan produk volume kecil dibebani biaya terlalu rendah. 3. Tidak cocok untuk perusahaan dengan produk bervariasi dan proses produksi kompleks. 4. Berpotensi memutar harga jual dan keputusan manajerial karena biaya yang tidak tepat. Menjelaskan keunggulan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. 1. Memberikan akurasi biaya yang lebih tinggi karena biaya overhead dialokasikan berdasarkan aktivitas yang sebenarnya menyebabkan biaya. 2. Membantu mengidentifikasi biaya tersembunyi dan memahami sumber biaya utama untuk dilakukan penghematan. 3. Memudahkan pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait penetapan harga produk, penghapusan produk yang tidak menguntungkan, dan alokasi sumber daya. 4. Meningkatkan efisiensi operasional dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah sehingga dapat diperbaiki atau dieliminasi. 5. Mendukung perencanaan strategi perusahaan dengan informasi biaya yang lebih tepat, rinci, dan realistis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembebanan biaya overhead pabrik ke produk pada perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. 1. Identifikasi aktivitas. Kenali semua aktivitas yang terjadi dalam proses produksi seperti pemrosesan pesanan, pengaturan mesin, pengujian, dan lainnya. 2. Penentuan cost driver atau penggerak biaya. Tentukan faktor yang menyebabkan biaya dalam sebuah aktivitas, misalnya jumlah pesanan, jam mesin, atau unit yang diproses. 3. Alokasi biaya sumber daya ke aktivitas. Hitung biaya sumber daya yang digunakan untuk setiap aktivitas berdasarkan konsumsi cost driver sumber daya atau resource driver. 4. Pengelompokan aktivitas ke cost pool. Kelompokkan aktivitas yang homogen menjadi satu kelompok biaya sehingga memudahkan perhitungan tarif biaya. 5. Menghitung total biaya aktivitas per unit cost driver. Tarif dihitung dengan membagi total biaya aktivitas dengan jumlah total cost driver kelompok tersebut. Yang keenam, mengalokasikan biaya aktivitas ke produk. Kalikan tarif biaya per unit aktivitas dengan jumlah aktivitas yang digunakan oleh produk tersebut. Selanjutnya, perhitungan harga pokok produk dengan menggunakan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. 1. Identifikasi aktivitas yang terkait dengan proses produksi seperti pengolahan bahan, inspeksi, pengaturan mesin, dan lain-lain. 2. Tentukan cost driver untuk setiap aktivitas, yaitu faktor yang menyebabkan munculnya biaya tersebut, misalnya jumlah pesanan, jam mesin, atau jumlah produk. Yang ketiga, mengalokasikan biaya sumber daya ke masing-masing aktivitas berdasarkan penggunaan sumber daya tersebut. Keempat, hitung tarif biaya aktivitas per unit cost driver dengan membagi total biaya aktivitas dengan jumlah cost driver. Yang kelima, bebankan biaya ke produk berdasarkan pemakaian aktivitas oleh produk, yaitu mengalihkan tarif biaya aktivitas dengan jumlah driver aktivitas yang digunakan oleh produk. Dengan langkah-langkah ini, biaya pokok produk dihitung secara lebih akurat karena didasarkan pada aktivitas nyata yang mendukung proses produksi, bukan hanya volume output saja. Yang terakhir yaitu laporan laba rugi dengan pendekatan perhitungan harga pokok berbasis aktivitas. 1. Identifikasi aktivitas. Tentukan semua aktivitas yang terkait dengan proses produksi seperti pemrosesan bahan, inspeksi, dan pengaturan mesin. 2. Tentukan cost driver. Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya biaya, misalnya jumlah pesanan, jam mesin, atau jumlah produk. Yang ketiga, alokasikan biaya ke aktivitas. Sebarkan biaya sumber daya ke aktivitas berdasarkan penggunaan sumber daya tersebut, misalnya gaji karyawan untuk aktivitas tertentu. Yang keempat, hitung tarif biaya per aktivitas. Hitung biaya per unit aktivitas driver dengan membagi total biaya aktivitas dengan jumlah aktivitas driver yang digunakan. Yang terakhir, bebankan biaya ke produk. Kalikan tarif biaya setiap aktivitas dengan jumlah activity driver yang dipakai produk tersebut, sehingga total biaya overhead yang dibebankan ke produk menjadi lebih akurat. Sekian, terima kasih.